2021. Nanti nama auditornya siapa nanti akan diisikan oleh auditornya. Seperti itu. Sebelum melanjutkan ke yang lain, ke di bagian A sampai dengan bagian D, maka Bapak Ibu akan bisa melihat petunjuk teknisnya dalam proses pengisian amai meniko. Bapak Ibu di sebelah atas akan muncul tampilan template audit. Template audit, Bapak Ibu bisa diklik di template audit akan muncul tampilan seperti meniko. Tampilan seperti meniko. Pak Budi, ini poinnya cuma 2 di template saya cuma 2 ya? J, 2. Template-nya ada 2. Template auditnya ada 2. Template-nya ada 2. Yang pertama adalah audit mutu internal akademik. Yang kedua adalah audit mutu internal non akademik. Sebentar, saya baru buka yang yang dari prodi. Tampilannya seperti mengatakan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu monggo diklik di view data lagi, template audit mutu akademik. Template mutu akademik. Jadi di situ akan muncul tampil istilahnya petunjuk-petunjuk teknis dalam pengisian audit 9 kriteria meniko. Ada 4. Bapak Ibu untuk mengisikan 9 kriteria, yang langkah pertama adalah Bapak Ibu mengunduh dokumen di nomor 2. Bapak Ibu yang prodi mengisikan LKPS AMI akademik. LKPS AMI akademik menika diunduh, diisikan sebagai dasar dalam mengisikan instrumen mengisikan butir-butir pertanyaan dalam mokas. Akan muncul tampilan seperti mekaten nanti kalau di-download di file Excel. Tampil belum Bapak Ibu? Belum Mbak Bud, karena mungkin harus ditutup dulu kalau Excel-nya. Ampun, Pak. Excel-nya sudah tampil belum? Sudah belum Pak ya? Nah, sekarang sudah tampil. Bapak Ibu akan tampil mendownload LKPS sebagai dasar acuan. Sebenarnya ini sama dengan punyanya Ban PT. Sebagai acuan dalam proses pengisian butir-butir poin nanti yang ada di mokas. Mungkin nanti Bapak Ibu sudah bisa belum, Kita tunggu. Oke, Bu Suci, Bu Dekan FE, sudah. Oke, monggo. Di-download di file Excel-nya, ditampilkan. Nah, Pak Muradi, kok wait? Nah, sudah belum Pak Mur? Oh, masih war-war. Ya, oke. Bu Umi, Pak Esa sudah, Pak Gale sudah.
Bu Erina sudah, J? Oke. Bapak Ibu semua mengisikan profil prodi. Ya, profilnya, ya, profil nama program studi, jenis program, nanti ya di sini diisikan seumpama manajemen. Ya. Jenis program nanti di sini ada pilihan adalah bisa dibesarkan ya Bapak Ibu. Nah, jenisnya nanti sarjana, ya. Peringkat akreditasi program studi, nah, mereka juga ada pilihan. Kita masih B saat ini, ya. Nomor SK-nya dituliskan sesuai dengan yang ada di ban PT. Tanggal kadaluarsanya tanggal berapa, ya, sesuai dengan yang ada di ban PT. Unit pengelola adalah Fakultas Ekonomi, nama perguruan tinggi, menika dituliskan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alamatnya kita isikan sesuai dengan alamat. Jalan Kiai Madalan. Kalau yang di ekonomi nanti jadi Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Kabupaten Kodebos, jadi sama ya, ini sama namun sampai dengan yang terakhir. Nah, diisikan kalau di sini kalau kita di AMI adalah tahun TS-nya adalah 2020-2021. Jadi ganjil 2020 dan genap 2020-2021. Oke, nama pengusul adalah tuliskan nama pengusul ya, tanggal berapa. Nama pengusulnya adalah kaprodinya, ya. Seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, daftar tabel. Setelah itu Bapak Ibu bisa beranjak di daftar tabel. Oke. Ada 45 tabel yang harus diisikan oleh Bapak Ibu kinerja dalam 1 tahun akademik. Oke. 1 tahun akademik. Kami masih mencoba sebenarnya mau kita rubah tahun akademik, tahun penyusunan audit mutu internal akademik ini adalah berdasarkan tahun fiskal Januari sampai dengan Desember. Tapi karena di tempat kita untuk tahun fiskalnya adalah mulai September sampai dengan Agustus ya, sementara kita ngikuti dulu, ya, ngikuti. Jadi kinerja kita mulai ganjil ke genap. Kalau hitungan ban PT adalah tahun fiskal, ya, tahun fiskal atau tahun moneter, ya, Januari sampai Desember, seperti itu. Januari sampai Desember, jadi mulai ngisi dari genap ke ganjil. Tapi kalau tempat kita ya dari ganjil ke genap, ya. Mungkin akan coba kita sampaikan ke pimpinan nanti agar formulanya yang paling tepat, agar kita tidak bekerja 2 kali mengkompilasi data, ya, karena berhubungan dengan energi yang kita gunakan, karena 9 kriteria ini sangat luar biasa. Ya. Oke, yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa mengisikan di PS, ya, di PS meniko adalah isiannya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di situ langsung tabel program studi di UPPS. Kalau nama program studi kalau di FE hanya manajemen, kalau di FKIP ada 8. Ya. 8 diisikan semua. Berarti kalau Bapak Ibu yang ada di tingkat prodi saat ini untuk ngisi Pokas hanya prodi Bapak Ibu saja, enggak apa-apa, nanti diisikan. Ya, sesuai. Ini program Bapak studi. Kalau ban PT nanti semuanya tidak diisikan. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik nomor 1, ya, di sel nomor 1, sel tulisan nomor 1. Bapak Ibu akan mengisikan yang namanya kerjasama, tabel kerjasama. Ya. Di sini dari LPM sudah membuat sel perhitungan. Nanti Bapak Ibu yang akan digunakan untuk mengisikan
sesuai dengan yang ada di mukasnya. Nanti di bagian C, kalau nggak salah ya, di kerjasama nanti. Di bagian C akan mengisikan lembaga mitranya siapa, ya, internasional atau nasional, wilayah, jenis kegiatan kerjasamanya apa, manfaatnya apa, waktu atau durasinya, bukti kerjasamanya, ya. Jadi seperti ngisi borang, ya bukti kerjasamanya apa, apakah ada MOU, SPK, nah, seperti itu. Tahun berakhirnya kapan? Monggo silakan diisikan. Di sini ada bidang pendidikan, kalau pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat. Jadi ada 3 bidang. Jadi tidak menjadi satu. Seperti itu. Karena nanti di isian mukas ini adalah pembobotan nilainya, penghitungannya sesuai dengan ada aturan PT sendiri-sendiri. Jadi nanti angka di sini akan muncul, selnya muncul sendiri. Mohon maaf untuk jumlah unit kerjasama pendidikan ini akan otomatis dari sel kuning menikom jumlahnya akan input otomatis di penghitungan sebelah kanan yang akan tampil di layar monitor Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual. Jadi secara Excel, secara sistem sudah coba kita buatkan. Oke. Mungkin sebelum ke hal yang berikutnya bisa ada pertanyaan sampai dengan di sel keempat di bagian 1 di LKPS. Monggo ada pertanyaan silahkan Bapak Saya Ibu. nanya Pak Budi. Oh nggih, Bu Dekan. Itu apa namanya pada bagian pendidikan itu ketika saya isikan nama apa namanya lembaga mitra, terus kemudian ada tingkatnya itu ya internasional, nasional sama wilayah, itu muncul warna merah itu kenapa ya Pak Budi? Muncul warna merah. Coba Ya. ini coba dengan Yusan. Tingkat Ya. diklik muncul belum Bu? Seperti ini. Dicentang. Kalau kemarin FG Yusan. 1 berarti ini di bawah sel bawah internasional kita menunjukkan 1 judul kegiatannya kemarin apa namanya? Visiting lecture ya. Itu ya terus muncul warna merah, beberapa tidak merah tetapi beberapa merah gitu. Masalahnya apa ya? Nah, di tempat saya enggak merah ya. Di tempat saya enggak merah ya. Berarti yang merah perempuan ya? Iya. Seperti itu Bu Dekan. Tempat saya kok merah itu. Di sini non sewu langsung akan muncul terisikan bobotnya di RK. Nah, ini kerjasama bidang pendidikan muncul jumlah kerjasamanya 1, jumlah dosen yang ditugaskan 1, atau 2 itu nanti J. Iya. Kalau 2 berarti 2 nanti. Iya, kalau kolomnya itu beres semua, cuma terus kok muncul ini warna merah apa namanya ada apanya gitu, makanya saya nanya. Kalau yang lainnya tidak ada, tetapi di situ muncul warna merah ya, ada warna blok merah. Oh, blok merah. Di bagian apa namanya tingkat kerjasama itu. Oh gitu, Tapi di tingkat dari 9 itu 4 diwarnai merah, yang 4 lagi tidak. Merahnya di blok atau di apa Bu? Di centang itu loh Pak, di bagian centangnya itu loh. Oh. Di bagian centang itu kok warnanya merah. Bu Dekan non sewu ini berarti ini menambahnya nanti mungkin nambahnya. Jadi kalau seperti yang di ban PT yang Sabto itu dia enggak boleh nambah kolom ke bawah, tapi kalau nambah kolom ke samping enggak bisa. Mungkin apa seperti itu Bu Dekan? Enggak, saya enggak nambah apa-apa. Saya cuma nulis enggak nambah apa-apa. Cuma nulis lembaga terus kemudian tingkat. Nah, itu yang tingkat itu saya centang. Itu nomor 6 ke bawah itu muncul warna merah. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 itu clear, enggak masalah itu. Terus nomor 6 sampai 9 itu warnanya merah. Oh ya, betul ya, ini merah.
Atau? Nggih, merah. Oke, akan kami perbaiki nanti di anu, Bu. Oh, ini betul nggih. Ini karena ini hitungan di sini ngikut ini mungkin selnya. Mungkin akan kami perbaiki nanti dengan Mas Oh Adam. ya. Nggih, nggih, Oke. nggih. Makasih Bu Dekan. Sami-sami. Ini enggak, nggih, merah. Nggih. Mungkin karena nanti penghitungannya yang ada di, mohon maaf karena yang di sel L sampai LMN ini karena kemarin kita mencoba membuatkan mungkin dia ngikut ke sini, jadi penghitungannya ngikut. Ini kan di sini ini kan nggak bisa ya. Mungkin akan coba kami perbaiki di sini, nanti kan penghitungannya akan di bawah sini mungkin. Ya. Untuk penghitungan non sewu yang akan kita isikan. Terima kasih Bu Dekan. Oke, sama-sama. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain apabila ada yang masih ditanyakan silahkan monggo boleh saja ada sesi langsung aja bertanya sambil ngopi-ngopi. Dari Bu Rintis itu Pak Bud. Oke, dari Bu Rintis mau bertanya untuk jumlah dosen yang dimasukkan adalah jumlah dosen home base di prodi atau jumlah dosen yang mengajar sesuai kompetensi inti, ya, sesuai dengan kompetensi inti. Ya. Kalau yang di sini untuk kerjasama menikah, yang dimasukkan adalah jumlah dosen yang home base saja Bu. Nanti kalau yang dosen di luar prodi, nanti untuk penelitiannya ngeling nggak? Istilahnya dengan penelitian, pendidikan, pengabdiannya ngeling nggak? Sama nggak dengan kompetensi yang ada di prodi? Nah, seperti itu, Tuh. Tanya Pak Bud. Monggo Pak Kaprodi. Lembaga mitranya sama, tapi bentuk kerjasamanya ada 3, yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pengabdian itu ya boleh-boleh saja toh? Boleh ini, menikah di sel yang ada di Ban PT memang disediakan Pak. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Boleh. Pendidikan seperti visiting lecture atau visiting professor boleh. Penelitian nanti joint research. Kita sebagai penulis utama atau namanya penulis kedua boleh. Pengabdiannya nanti bentuknya apapun boleh Pak. Sama institusinya enggak apa-apa. Makanya mungkin di sini triksnya adalah dalam membuat MOU langsung aja nih. MOU-nya bunyinya langsung bidang pendidikan penelitian, nanti di SPK-nya ya, surat perjanjian kerjasamanya merujuk nanti dari MOU itu dirujuk langsung kalau bidang pendidikan ya nanti apa butirnya mata kuliah apa yang akan keahlian atau kompetensi apa yang akan diberikan. Kalau penelitian nanti topik-topik atau tema-tema besar yang menjadi penelitian bersama. Seperti itu mungkin Pak Prodi manajemen. Iya, matur nuwun Pak Bud. Clear nggih yang tabel untuk kerjasama nggih. Oke Bapak Ibu semua. Yang kedua mungkin seleksi mahasiswa baru. Nah ini kita mungkin nanti ngambil datanya adalah dari UPT PMB. Nanti kita minta, seperti apa seleksi mahasiswa tahun mahasiswa kita TS-4 sampai dengan TS. Daya tampungnya juga harus kita buat. Kita buat. Mungkin strateginya kalau kita nanti ditanyai asesor adalah yang waktu saya tanyakan waktu saya BIMTEK di Surabaya awal 9 kriteria itu adalah ada SK yang menyebutkan bahwa daya tampung setiap prodi ya itu jelas. Ya, itu adalah dokumen otentik untuk menunjukkan daya tampung prodimu berapa. Kok tiap tahun kemarin kan ada pertanyaan itu. Kok tiap tahun ini waktu itu ada simulasi juga. Kok tiap tahun berubah-ubah. Yang tahun A atau TS-4 itu 100, TS-3 150. Nah,
itu berarti kan ada tidak konsistensi dalam daya tampung. Apakah nanti berhubungan dengan sarana prasarana, adanya peningkatan sarana prasarana, atau berhubungan dengan animo pendaftar. Nah, seperti itu. Jadi mungkin alangkah mudahnya dibuatkan SK, bisa skop dekan, bisa skop universitas, wah daya tampung prodi A, B, C itu sekian dipatok tiap tahunnya. Karena kan untuk apa? Membuat regulasi dalam hal penerimaan di sini, J. Untuk yang lulus seleksi, pendaftarnya berapa. Nah, selama ini di tempat kita memang ya masih apa namanya masih ya semuanya silahkan sekolah di tempat kita. Nah, seperti itu. Itulah karakteristik swasta dimanapun. Waktu saya BIMTEK di Surabaya dan di Magelang itu ya seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan dari Bu Herlina J yang menanyakan data seleksi mahasiswa baru masing-masing prodi di fasilitasi fakultas atau LPM. Langsung saja Bu ke UPT PMB. UPT PMB langsung, ataupun kalau fakultas bisa langsung nanti Pak Dekan dari fakultas untuk menanyakan data apa namanya jumlah pendaftar dan lulus seleksi untuk mahasiswa baru kita. Nah, seperti itu. Pak Bud, ini hanya untuk tahun ini ya Pak Bud ya? Atau semuanya kita isikan ini seolah-olah akreditasi betulan gitu? Nah ini kita sepakati TS tahun ini saja Bu. Jadi tahun mahasiswa yang diterima tahun 2020-2021. Berarti tahun kemarin ya, 1 tahun yang lalu ya? Kita anggap TS berarti ya? Dianggap TS saja enggak apa-apa. Ya. Tapi nanti untuk data ini akan kita dokumentasikan agar mempermudah waktu prodi-prodi mengusulkan reakreditasi, khususnya PBSI, FE, pertanian, peternakan, PTO itu kan hampir bersamaan ya waktunya. Hanya jeda bulan ya. PBSI di bulan Juni, manajemen kelihatannya di bulan September habisnya, habis itu PTO, terus pertanian, peternakan dan hampir-hampir bersamaan ya. Nanti di sini jadi kami minta untuk meskipun diistikan pada TS, tapi data tersebut ya data hasil AMI ini kami harapkan nanti pada proses penyusunannya untuk reakreditasi tetap sama, tidak. Jadi kita mengumpulkan dokumen istilahnya di tahun-tahun ini untuk kerja 4 tahun lagi. Nah itu kan lebih memudah daripada nanti kita bekerja apa namanya dadaan ya. Ini pekerjaan kita ya terencana ya, terprogram. Ini dari PTO ini IPPA yang mengajukan kemarin ya. Seperti itu. Oke, nanti akan muncul di sini ya datanya ya. Daya tampung semua manajemen 150. Pendaftarnya adalah 200. Lulus seleksi 165. Ya. Reguler semua, ya. Transfernya 0. Jumlah mahasiswa aktif sekarang berapa? Taruh-taruh 250, transfernya 0. Ya, akan muncul angka-angka seperti ini, J. Skor nanti akan untuk digunakan dalam pengisian tabel 2A nanti di bagian seleksi penerimaan mahasiswa. Skor ini yang akan kita tampilkan nanti, yang kita isikan. Ya. Skor-skor ini yang akan kita tampilkan di apa namanya MOKAS. Ya. Seperti itu. Jadi basis data dalam MOKAS adalah LKPS. Jadi nanti di dalam pengisian LKPS ini untuk apa namanya proses audit tetap diminta kita print, ya, minta kita print. Nanti kita bersama-sama apa namanya bukan mengoreksi tapi apa ya memvalidasi lah sesuai atau tidak seperti itu. Nanti dari teman-teman auditor. Ya. Oke, mungkin skor kami coba kita isikan, J. Ini adalah
0,9 berarti sangat rendah, J. Nah, seperti itu. Mungkin kalau daya tampungnya hanya 100, gitu, mungkin akan meningkat nanti. Gitu. Ini akan ngeling otomatis akan ngisi, J. Seperti itu, J, Bapak Ibu semua. Oke. Bu Erlina, J, bertanya, sel daya tampung sumbernya isinya dari mana? Misalnya angka 150. Nah, tadi Bu, makanya selama ini di tempat kita belum ada yang namanya menentukan daya tampung. Ya, kita permasalahan klasik kita ya kita nggak daya tampung, semuanya kita terima, J. Nah, ini makanya ada kesepakatan antara UPPS dan Prodi sebenarnya atau tingkat universitas di mana ketetatan seleksi ini menjadi salah satu bentuk pembobotan dalam penerimaan mahasiswa baru. J, ketetatan seleksi ini menjadi salah satu bentuk penilaian dalam akreditasi. J. Mungkin nanti bisa disepakati bersama dengan apa namanya UPPS fakultas mau berapa daya tampungnya, ya. Kalau melihat rasio pendaftar yang diterima saat ini, ya, jangan sampai nanti karena informasi terakhir ada beberapa program studi yang sudah ada diawasi oleh Ban PT itu mulai tahun 2018. Kalau nggak salah waktu itu saya ikut apa namanya ke Jakarta acara apa itu hibah alat itu sama asesor Ban PT. Nah, ini kok mahasiswanya tiap tahun menurun, bagaimana ini? Kok hanya menerima sekian? Nah, ini nanti sama Ban PT akan ada warning. Ya, seperti itu. Maka mohon maaf nanti mungkin ini perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi apa namanya rembukan bersama antara pimpinan rektorat, UPPS dan Prodi. Ya, bagaimana untuk apa namanya istilahnya menentukan daya tampung yang tepat sesuai dengan jumlah dosen. Ya, kalau apa namanya rasio dosen mahasiswa eksak non eksak sudah jelas sih, nah, seperti itu. Kalau non eksak 60, kalau eksak 45 seperti itu. Oke, untuk Bu Rintis, Pak Budi, untuk jumlah mahasiswa yang aktif menggunakan jumlah semester ganjil atau genap, G. Jadi data sampai dengan semester genap ini, Bu. J. Jadi jumlah total dari semester genap ini saja. Y. Jumlah genap totalnya, ya, totalnya. Pasti rasionya ini akan rendah karena TS-4 tidak diisi. Nah, maka paling kalau kita mau melihat ya ini kita isikan semua akan muncul nanti ya. Akan muncul apa namanya pembobotan dari masing-masing. Coba kalau daya tampungnya semuanya sama nggih. Kalau kita isikan.
Nah, menikah nggih, hasilnya skornya menikah akan muncul nih, nggih. Nah, skornya menikah akan muncul bahwa 1,21 ya skor kita sangat rendah. Ini semuanya diisikan. Kalau tidak diisikan tadi ya sama 121 sama, nggih. Ya, seperti itu. Oke, untuk Pak Eko kelas karyawan. Ini dalam PDPT statusnya apa Pak Eko? Apakah dia sebagai reguler atau transfer? Nah, kalau dia sebagai kelas transfer dari D3 masuk ke S1 ya tetap nanti masuknya kelas transfer. Kalaupun kelas karyawan nanti masuknya di kelas reguler dalam PDPT tetap masuk di kelas reguler Pak Eko. Gini. Kan ada yang reguler, ada yang transfer memang. Tapi tetap dihitung ya. Oke, terima kasih. Jadi status untuk mahasiswanya Pak Eko nggih. Status di PDPT-nya, PDPT-nya. PDPT. Terima kasih. Nanti mungkin ini bisa ke Mas Daryanto. Atau kalau dulu masih ngisi Absbed ya Absbed itu ke masing-masing TU yang ada di prodi. Bu Umi, kalau daya tampung dengan jumlah pendaftar lebih besar itu bermasalah mboten Pak? Jelas Bu, daya tampungnya makanya ini sebenarnya perlu formula yang tepat. Daya tampungnya cuma 10. Daya tampungnya 10. Maksud bumi pripun nih jumlah daya misalnya daya tampung itu lebih besar daripada jumlah pendaftar, Pak. Jadi daya tampungnya yang lebih besar, nggih. Nah, ini Pak 150 pendaftarnya hanya 50. Lulus seleksi 25, gitu nggih? Nggih, Pak. Kita simulasikan nggih. Nah, 5. Jumlah kelas regulernya adalah contohnya seperti ini. Muncul angka berapa yang ada di sistem? Nah, ini Bu. Nih, 2,0 hasilnya nilainya 1,6 ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang baik itu daya tampungnya itu lebih sedikit daya tampung daripada pendaftar itu akan lebih baik. Jadi pendaftarnya lebih banyak itu lebih ini. Itu yang baik. Yang baik tapi kan kenyataannya kita daya tampung kecil atau besar tapi pendaftarnya juga malah kurang dari daya tampung itu ya nggak apa-apa jadi yang rasional. Makanya Pak formulanya yang tepat ini biasanya pimpinan nanti. Ini memang di masalah di swasta rata-rata banyaknya di sini nanti. Ini luar biasa. Untuk 2B mahasiswa asing mungkin kita kemarin ada trik sebenarnya, tapi apakah nanti diakui itu tergantung asesornya. Jadi seperti short course itu kita NIM-kan meskipun hanya 1 bulan itu juga bisa dianggap sebagai mahasiswa asing kita. Nah, seperti karena dia kan nanti di short course di sini itu bisa kita berikan kalau sekarang adalah kredit transfer ya, kredit transfer. Kita akui dia mendapatkan mata kuliah ini dengan jumlah SKS sekian. Seperti itu. Nah, ini ada tambahan dari Mas Adam. Semakin tinggi seperti itu
Nah, dia mengampu atau tidak, Bu Rintis? Dia mengampu atau tidak? Dia mengampu atau tidak mata kuliah tersebut? Atau mungkin kalau ada di NIDK, nah, dosen khususnya ada enggak? Nah, seperti itu. Kalau apa namanya yang sudah resign namun ya nggak usah dicantumkan, Bu, sudah tidak sesuai nanti ya, karena di PDDikti akan dilacak tridharmanya, pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya sesuai atau tidak, karena dari Ban PT untuk melihat perpanjangan sekarang kan dari PDPT dulu, data-data PDPT sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Itu kita ke sel 3A2. 3A2 itu dosen pembimbing tugas akhir, seperti biasa. Rata-ratanya berapa? Pada diakreditasi. Ini dihitung, bimbingan ya tugas akhir. 3A3 mengisi ekuivalen waktu mengajar EWMP tetap, Ini ekuivalensinya waktunya, berapa lama nanti jumlah SKS-nya, diisikan nama dosen, dosen tetapnya, dosen tetap program studi. Ini dosen tetap program atau tidak? Nah, seperti itu. Oke, 3A4 akan diisikan pembimbing utama, dosen pembimbing utamanya, diisikan nama dosennya, jumlah mahasiswa dibimbing berapa, rata-rata bimbingan 1 tahun akan dihitung di sini, nama dosen. Tasmin 2, 25, Tasmin 1, 15, tahun sekarang 20. Pada program studi lain, pada program studi yang sama, tidak ada 0, 0, 0. Rata-rata bimbingan rata-rata jumlah bimbingan per tahun. Nah, dihitung rata-ratanya nanti, rata-ratanya berarti sekitar 5. Oke, nah, seperti ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Jadi intinya LKPS diisikan semua dulu, Bapak Ibu. Ini sampai dengan 49 tadi, sampai dengan yang terakhir keluaran penelitian, keluaran penelitian buku ber-ISBN atau book chapter itu juga diisikan, dihasilkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang bisa membuat book chapter. Mungkin nanti di bidang outcome-nya kita yang banyak sekali kekurangan, maka menjadi PR bersama nanti dari hasil ini agar pimpinan juga menyiapkan dukungan baik dari sisi pendanaan, itu untuk mencapai luarannya, outcome-nya. Karena sekarang yang paling susah adalah outcome-nya. Outcome-nya Hagi ini dihasilkan oleh dosen mahasiswa juga terutama itu juga sekarang dituntut paten mahasiswa tidak hanya dosennya, seperti itu. Untuk kuesioner-kuesionernya, pusat pertanyaan untuk kepuasan pengguna stakeholder, ini sudah ada 7 komponen ini sesuai dengan yang ada di Ban PT. Seperti itu. Nanti mungkin
bisa kita minta ke Pak Faruk. Seperti itu. Pak Bud. Oke, monggo silakan ada pertanyaan sebelum kita ke Moka Sistem. Halo Pak Bud. J. Ini di pengisian tabel-tabel ini yang sampai poin 45 itu semua baru isi ya, tidak diminta untuk melampirkan bukti terkait dengan isian itu ya? Ya, alangkah baiknya plus bukti, Pak. Alangkah baiknya karena dokumentasi nanti biasanya akan ditanyakan karena ya kita menskemakan apa namanya sesuai dengan audit yang dilakukan oleh Ban PT. Kita mempermudah sebenarnya. Makanya kita ya semampunya dulu, Pak. Makanya di tahun ini kita semampunya dulu. Maka untuk mulai September besok ya semua bentuk kinerja dari dosen pendidik dalam Tridharma tersebut, mahasiswa ya, itu kita minta dokumentasinya. Ya, apapun namanya dokumentasi, Pak. Minta karena Ban PT ya mintanya seperti itu. Karena sekarang arahnya kelihatannya semua dengan sistem, nanti kelihatannya terintegrasi, Pak. Kalau kita lihat arah-arahnya itu semuanya tersistem, Pak. Jadi apa namanya penelitian, nah, nanti sekarang kan pakai link ya, pakai link akan ditelusur oleh asesor ataupun citasi. Nah, itu kan oleh di apa namanya di-linkkan oleh asesor akan mudah melihat ya, citasinya ada berapa, nanti jumlahnya di mana saja, siapa yang mensitasi. Nah, seperti itu. Nah, itu, Pak. Semampunya dulu, Pak. Semampunya dulu ya, semangatnya kita kenalkan dulu, Pak. Jadi semampunya dulu, nggak usah tadi pesannya dari ke Pak Yitno ya, nggak usah besar-besaran nilai. Jadi ya, yang penting kita di arsip disimpan di prodi masing-masing dulu semampunya, itu artinya tidak diupload gitu toh? Tidak diupload. Tapi alangkah baiknya nanti di scan, Pak, di Google Drive. Jadi untuk menyiapkan 4 tahun ke depan 2025 ya, manajemen kan 2025 sudah harus apa namanya reakreditasi deh. Nah, seperti itu. Jadi biar mudah. Kalaupun belum sempat ya, yang penting dokumennya ada di prodi gitu aja, Pak. Nanti setelah selesai audit ya di-scanning ya, seperti itu. Scan nanti disimpan di Google Drive sebagai acuan kita bahwa oh pekerjaan kita di tahun ini apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai untuk mengusulkan program. Makanya dari Mokas ini tadi rencananya dari Pak Yitno akan disampaikan kepada pimpinan bahwa untuk apa berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya tadi Pak Yitno ngendika tadi, pekerjaan yang harus dilakukan oleh prodi, yang harus disesuaikan dengan apa akreditasi Ban PT. Karena kita sekarang pekerjaan kita ya Tridharma, Pak. Tridharma ditambah outcome-nya seperti itu ya yang susah. Kalau tidak kita rencanakan, kita planning ya susah, nanti kita kerepotan, nanti banyak sekali yang mengalami downgrade. Nah, seperti itu. Itu Pak Muri, ngaten nggih? Nggih, Pak. Ada pertanyaan Bu Renina, untuk pengisian sel tracer bahan isiannya dari UPT Karir atau prodi? Alangkah baiknya dari dikompilasi, Bu. Kalau dari karir berapa jumlahnya, kalau yang dari prodi berapa jumlahnya. Tapi instrumennya alangkah baiknya kalau kita nanti terintegrasi dengan UPT Karir. Nah, itu, Bu. Jadi instrumennya biar jelas nanti laporan tentang jawabannya juga jelas. Oke, terima kasih Bu Erlina menambahkan, Pak Bud. Tracer itu dari UPT Karir itu sudah mengadakan, sudah jalan gitu. Nanti datanya bisa minta dari sana, Bu Erlina. Hanya kalau yang penilaian dari atasan itu belum dilakukan. Makanya katanya Pak Faruk kemarin sudah saya komunikasikan baru mau tahun ini, tapi kami mohon nanti dari prodi bisa menanyakan kembali
nanti semakin banyak yang tanya, mungkin akan Pak Faruk akan segera untuk melakukan tracer dan juga penilaian atasan mahasiswa kita alumni yang bekerja ini. Ya. Tapi kalau tracer sudah, tapi penilaian atasan belum kemarin. Demikian Pak Bud menambahkan. Pak Ye, terima kasih. Itu Bu Rina, Jadi dikompilasi dulu nanti yang ada dari prodi dan dari karir. Ya, seperti itu. Tadi ada yang sudah kekurangannya ya dilengkapi nanti seperti itu. Mungkin kita perlu dari prodi dan dari UPPS untuk koordinasi dengan LPK gitu. Oke, monggo silakan ada pertanyaan sebelum kita ke Mokas, atau kita selesaikan sel kuning. Selesaikan sel kuning sampai selesai. Oke. Karena ada beberapa butir pertanyaan, mohon maaf, ada beberapa butir indikator yang baru yang harus disesuaikan dengan karakteristik ya di lingkungan kita, ya. Seperti kesesuaian dulu juga ada ya, kesesuaian waktu masih 7 standar itu ada, tapi tidak secara spesifik eksplisit menyebutkan ya. Nah, tapi sekarang di 9 kriteria menikah langsung jelas ya. Jelas bahwa yang sesuai kerja ini dari dari kuesionernya dari pimpinan. Oke, waktu tunggu lulusan tadi dari LPK sudah ada, Ini ada tambahan dari Pak Itno, instrumen sudah ada. Masa studi menikah bisa diisikan. Oh iya. Wah, tak sambil lagi Mas, tapi Mas. Di sini Mas. Tinggi untuk masa studi lulusan ya. Masa studi masa diterima ini sesuai dengan yang di PT. Monggo nanti Bapak Ibu bisa melihat ya masa studinya masa tersebut. Untuk melihat kelulusan KTW ya, kelulusan tepat waktu. Ya, lihat kelulusan tepat waktu. Oke, Ibu, Bapak Ibu sudah sedikit atau mumet ya. Sudah jelas. Jelas mumet. Oke, sip. Alhamdulillah sudah ini. Ibu ya, siap. Jadi nanti mungkin untuk pekerjaan ini sebenarnya tidak kalau saya lihat tidak bisa diselesaikan oleh UPPS secara sendiri atau UPS, Kaprodi, Sekprodi. Jadi ini mungkin bentuk tim ini. Ini memang harus kerja tim. Jadi kerja tim yang untuk mengerjakan borang 9 kriteria disiapkan untuk 4 tahun ke depan. Ini kalau menurut saya sih ya kita mulai bentuk tim biar waktu akreditasi dari Ban PT kita mudah. Ya. Istilahnya tidak miskomunikasi untuk kalau ada sedikit konfirmasi dari Ban PT seperti itu. Mungkin lebih baik lagi kalau kedepannya GKMPF, Pak Yed, bisa aktif untuk melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan sudah bentuk kegiatan yang ada di tingkat UPPS. Oke, kalau yang LKPS sudah atau perlu
perlu dilanjut lagi untuk pengisian LKPS? Monggo, kayaknya sudah Pak Bud ini. Nanti sambil diisi oleh teman-teman, kita ke mokasnya nanti biar seperti ini. Monggo yang lain Bapak Ibu. Monggo. PTO, PTO. Pak Aci. Maksi. Siap. Ini laptopnya mati satu, Pak. Mati listrik, Pak. Mati listrik ya? Kampus mati listrik ini. Sama tempat saya juga mati nih. Go genset ya Pak Aci. Oke, siap. Oke, kalau anu Jeh, begitu kelihatannya agak lama mati listriknya, mungkin kita bisa lanjut ke mokasnya Jeh. Mokasnya, Jeh. Jadi setelah Bapak Ibu tadi mengisikan LKPS, Bapak Ibu sebelum mengisikan mokas, Bapak Ibu bisa unduh dokumen di acuan dokumen pendukung AMI Akademik. Silahkan di situ di-download dokumen pendukungnya. Apa saja yang harus disiapkan? Dokumen-dokumen pendukungnya yang harus disiapkan oleh UPPS maupun program studi. Nah, akan saya share seperti ini. Sampun bisa dipersani ya, Bapak Ibu. Nun sewu sudah bisa dipersani belum? Sampun, Pak. Sampun ya. Oke. Yang pertama di sini ada sekitar 26 lembar, ya 26 lembar itu sekitar seratusan dokumen, ya 100 dokumen yang harus disiapkan. Jadi meliputi laporan dari LKPS tadi ataupun dokumen-dokumen pendukung lain, ya, di setiap butir kriteria yang akan gunakan sebagai dasar auditor maupun auditor untuk melakukan konfirmasi hasil AMI, evaluasi diri dari AMI, habis penilaian dari UPPS maupun prodi yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Jadi dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan, insya Allah kami dari tim di teman-teman di LPM juga sudah menyiapkan, jadi mempermudah dan menyamakan persepsi antara auditor dan auditor bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk kondisi eksternal adalah hasil analisa SWOT internal dan eksternalnya. Mungkin saya tidak mengajari, tidak menggurui Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa berkecimpung di akreditasi, menyiapkan akreditasi. Kalau kondisi eksternal ataupun profil institusi menikah bisa diambil dari evaluasi diri. Evaluasi diri di 7 kriteria dulu, ya, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Masih. Nanti Pak Mur, monggo. Kalau panduannya ada Pak Mur, sudah kami siapkan. Mungkin mohon maaf belum sempat kami upload, ya, seperti itu. Oke, siap. Ini sudah titik-titik darah penghabisan nih, baterai. Oke. Oh, ini ada titipan dari Pak Dekan, ya.
Bapak Ibu Kaprodi di FKIP, setelah kegiatan ini selesai, mohon untuk tidak keluar dari Zoom meeting. Ada informasi terkait implementasi MBKM yang perlu kami sampaikan di sistem LLDP. Terima kasih Pak Dekan, sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kaprodi. Berarti ini Pak Bud, kayaknya yang di kampus kan mati listrik itu. Baterainya Pak Murhati pada ada mau habis atau teman-teman yang lain, nanti agak dipercepat nggak apa-apa. Takutnya nanti pada lift karena baterainya habis. Oke, monggo lanjut Pak Bud. Oke. Tadi petunjuk teknisnya untuk nanti insya Allah kami kirim, dan kesiapan dokumen sudah kami upload. Jadi apa saja yang harus dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua dalam audit mutu internal akademik menika, ya itu sudah terisi, sudah ada semua. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu, non sewu tadi sudah ke sistem OKAS. Kita kembali lagi, ya. Kita kembali ke saya share screen lagi yang kita kembali lagi ke yang ini Bu, Bapak Ibu, ke instrumen audit berbasis akreditasi akan muncul tampilan seperti ini. Nama auditor tadi yang data auditor, tanggal dan unit, Maka yang pertama di bagian A, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, sebelum kita ke bagian A, jangan lupa setelah mengisikan meniko simpan data, selalu simpan data, selalu simpan data. Setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan ke bagian A, analisis kondisi eksternal. Kondisi eksternal, apa saja yang harus dia siapkan ataupun butir pertanyaan dalam indikator tersebut. Oke, mungkin resource-nya besar. Kira-kira baterainya masih berapa persen yang Bapak Ibu di kampus yang baterainya? Kira-kira masih mampu bertahan berapa lama? Pak Dwi sudah mengundurkan diri. Pak Dwi sudah mengundurkan diri, ya? Oke. Masih ada Pak Acik itu. Mas Acik, Bapak Ibu, nomor 1 ini pertanyaan adalah A, elemennya adalah kondisi eksternal, indikator dan penilaiannya adalah konsistensi dalam hasil analisa SWOT dan atau analisa lain serta rencana ke depan. Jadi klausul pertanyaan seperti ini, kondisi eksternal itu komponen apa saja yang harus ada dalam analisa SWOT tersebut. Kalau kita memberi nilai skor 4, ada 4 komponen. Kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, seperti itu. Mungkin sebentar. Jadi dalam hal ini kondisinya yang harus disiapkan ini Bu, 4 hal ini. Sebenarnya Bapak Ibu bisa petunjuk teknisnya. Sebentar, petunjuk teknisnya ada di Pak Bud. Oh ya. Bapak Ibu, ini mengingatkan, ini kan
sudah ada masuk ke isian-isian SWOT dan seterusnya. Di sana unit pengelola program studi ya. Jadi ini fakultas ya Pak Bud ya. Iya, fakultas. Ya, artinya nanti semua prodi mungkin sama dalam satu fakultas. Makanya kalau Pak Yuli ini tadi mau mengadakan pertemuan sendiri itu berarti karena jadi isian ini itu contoh yang kondisi eksternal misalnya yang SWOT ini nanti tiap prodi yang satu fakultas sama skornya maupun isiannya kemungkinan. Begitu ya Pak Bud ya? J, kemungkinan sama. J. Nah, akan saya share J. Mungkin Bapak Ibu untuk membuat laporan bisa dipersani di lampiran 5 Perban PT tentang pedoman penilaian. Ya, pedoman penilaian akan saya share di sini. Pedoman penilaian. Sedap, saya sharekan pedoman penilaian. Kondisi eksternal apa saja, J? Nah, ini mencakup lingkungan makro dan lingkungan mikro tingkat lokal, nasional dan internasional, aspek politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, pendidikan jarak jauh, OCW, kebutuhan open course wave-nya, kebutuhan dunia mitra. Ya. Ini hampir sama dengan evaluasi diri di 7 standar. Tapi nanti mohon ditambahkan yang belum, seperti e-learning atau PJJ-nya, OCW-nya belum, ya. Nah, seperti itu. Ataupun dudinya belum waktu itu ya, yang di 7 standar. Ini mungkin bisa ditambahkan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Oke, yang kedua adalah ini hanya satu pertanyaan. Silahkan diisikan skornya. Skornya bisa tidak bulat, bisa 2,5, 3,5, 3,3, 3,2. Silahkan di sini. Setelah itu Bapak Ibu bisa unggah dokumen, ya dokumen analisa SWOT-nya secara lengkap. Template-nya ada di template audit tadi yang nomor 4. Di template audit nomor 4 itu ada template SWOT kita yang dari LPM. Bisa di-download di sana, Bapak Ibu bisa mengisikan. Terus di deskripsi Bapak Ibu bisa mengisikan sekilas saja. Ya, sekilas ya ringkasan dari analisa SWOT tersebut. Ya, tapi yang lebih spesifik nanti bisa diunggah dokumen, bisa diklik di situ, nanti linknya saja boleh. Ya, linknya saja boleh disimpan di Google Drive. Ya. Di temuan audit, Bapak Ibu jangan mengisikan, nanti yang mengisikan adalah auditor. Ya. Semua pembobotan berapa? Ya, pembobotan mau diisi 3,25 ya. Otomatis nanti begitu simpan data, ya, simpan data akan muncul nilai yang sesuai dengan bobotnya yang ada di sebelah kanan. Stop share screen. Bentar. Oke. Saya juga lemot ini apa namanya? Dan gini, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nah, nilainya akan muncul seperti ini, ya, nilai. Apakah nanti sifat kategorinya observe? Ya, nanti karena di sistem akan otomatis mengisikan sendiri. Sebagai observe, temuannya adalah sebagai mayor, minor, atau confirmity. Kalau confirmity berarti nanti nilainya sudah maksimal 4. Ya, sudah sesuai. Nah, seperti itu. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke
profil UPPS, ya. Profil UPPS tadi apa saja yang harus disiapkan, ya. Ini ya seperti deskripsi sejarah UPPS dan prodi, ya, meliputi visi misi. Ini bisa diambilkan di evaluasi diri, ya, evaluasi diri borang 7 standar, ya, yang ada di Bapak Ibu prodi masing-masing. Itu hampir sama, tapi yang perlu dicermati adalah nanti di sini disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan ada di sini. Ada strategi, tata nilai, struktur organisasinya seperti apa, sumber mahasiswa, lulusan, mahasiswa dan lulusannya, sumber daya manusia seperti apa, dosen dan tekniknya, keuangan, sarana prasarana, sistem penjaminan mutu internal seperti apa, ya, unit kinerja UPPS seperti apa, nah, seperti itu. Yang harus diisikan secara ringkas dan komprehensif dan konsisten, ya, seperti itu. Itu untuk profil yang pertanyaan nomor 2. Oke, setelah selesai, Bapak Ibu memberikan nilai, ya, memberikan nilai. Nanti di sini ini berupa seperti yang laporan evaluasi diri. Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen atau mendeskripsikan, ya. Deskripsinya secara singkat nanti diunggah di dokumennya. Ya. Mau Bapak Ibu skornya mau berapa? Apakah sesuai dengan butir yang ada di sini? 1, 2, 3. Ya. Menunjukkan kebercakupan informasi yang jelas, konsisten. Dari hal apa saja tadi, ya. Nah, ini profil dari visi, misi, tujuan dan strategi, tata nilai, struktur organisasi. Nah, seperti itu, J. Yang harus penuhi oleh UPPS maupun program studi. Oke. Di B ini ada satu pertanyaan saja. Oke, berikutnya jangan lupa nanti diisikan, bersimpan, ya. Kita lanjut ke C1. Ya, C1 berisi tentang VMTS. Mohon maaf, ini buat internet buat 3 Zoom jadinya agak lemot di rumah. Untuk 3 Zoom. Ya. Ini VMTS, visi misi tujuan ini masih UPPS dan prodi, ya. Di dalam C1 ini ada 3 butir pertanyaan, ya, ada 3 butir pertanyaan. Ya. Yang pertama visi UPPS, ya. Ini kok visi UPPS, ya. Apa saja acuan dari Ban PT, ya. Yang pertama adalah kesesuaian visi misi VMTS UPPS terhadap VMTS perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi. Jadi visi hanya visi yang program studi hanya visi, ya, dan visi keilmuan saja, ya, visi keilmuannya. Yang untuk elemen A. Yang B, mekanismenya seperti apa? Melibatkan siapa saja? Pemangku kepentingan dan penyusunan VMTS. Nah, di situ, ya, itu melibatkan siapa saja. Terus yang C adalah strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisa yang sistematis. Ya, sistematis. Ya, sistematis menikah dokumen apa yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semua? Laporan penyusunan visi misi, dokumen Renstra Renov, UPPS dan prodi. Dokumen analisa ketercapaian visi misi dan sasaran mutu. Bukti tindak lanjut apabila ada temuan, ya, bukti tindak lanjut analisa, ya, seperti itu. Ya. Pencapaian visi misi, bukti sokihnya seperti apa nanti, ya.
Dievaluasi diri, borang ada. Jadi Bapak Ibu nanti membuka borang lama, ya seperti itu. Oke, setelah C1 diisikan, berikutnya adalah ke C2. Oke. C2 apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu? Oke, C2 itu adalah tata pamong dan kerja sama. Oke. Ini tata pamong dan kerjasama, ya. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama. C2 tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kelengkapan struktur organisasi. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Dokumen tata kelola 5 pilar. Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Ya, sudah pedoman, ya, buku pedoman standar tata kelola. Nah, ini ada ini buku pedoman tata kelola, ada ini buku tata kelola kalau nggak salah di buku yang SDM apa Pak Yed itu ada Pak Yed ya? Yang buku ini buku tata kelola ini SOTK nih standar tata kelola kan di buku tentang SDM itu ada aja. Ya, ya. SDM. Di C2 menika ada 9 pertanyaan, ya. Kalau nanti di apa namanya lampiran dokumen pendukungnya, ya, ikut tata kelola tata pamong, ini sudah kita sampaikan, ada mulai dari dokumen tata kelola, SK, struktur organisasi, laporan monep, implementasi tupoksi. SKP atau mungkin dari kalau kita nggak ada SKP ya SKP-nya itu buat pasal mengusulkan fungsional dosen itu loh satu laporan BKD itu kan pendidikan penelitian pengabdian itu tapi kurang kalau yang paling tepat itu ya dari SKP kita dari nilai DP3